Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syailul Firdaus, nomor absen 23, saya dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat dengan tema berbakti kepada orang tua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Boja, Bapak dan Ibu Guru, serta para staf karyawan yang saya hormati. Tidak lupa pula teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan perkenannya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Sebelum menyampaikan pidato ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya Muhammad Syailul Firdaus, saya dari SMA Negeri 1 Boja, kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato dengan tema berbakti kepada orang tua. Hadirin yang saya hormati, setiap manusia harus menyadari bahwa keberadaannya di atas dunia ini disebabkan karena adanya orang tua. Hanya yang tidak mempunyai orang tua itu adalah nenek kita, Nabi Adam dan Siti Hawa. Sedangkan Nabi Isa memang tidak memiliki ayah, namun memiliki ibu yang bernama Maryam. Tidak dapat kita pungkiri bahwa orang tua kita telah berusaha sekuat tenaga dan mencurahkan segala daya upaya untuk memelihara dan mendidik putra-putrinya agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Cobalah kita bayangkan bagaimana perjuangan orang tua kita dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Seperti ibu kita yang telah mengandung, melahirkan, dan menyusui, serta memelihara kita siang dan malam tanpa mengenal letih dan lelah, dan selalu mengalah agar keinginan anaknya terpenuhi. Demikian juga sang ayah yang bekerja membanting tulang di berbagai lapangan kehidupan, seperti di kantor, di pasar, di jalan raya, di sawah, dan di ladang, yang kadang-kadang menghadang panasnya terik matahari atau hujan lebat yang turun dari langit. Berdasarkan hal yang demikian, agama Islam mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, kamu sekalian tidak dibenarkan beribadah selain kepada Allah, dan terhadap kedua orang tua hendaklah selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua antara lain adalah bagaimana kita berusaha untuk menyenangkan hati ibu bapak kita dan menjauhi segala perbuatan yang tidak mereka sukai. Kemudian selalu mendoakan agar rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa tercurah kepada orang tua, sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka keduanya, sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Hadirin yang saya hormati, seandainya ada di antara kita orang yang durhaka kepada orang tua kita, sudah jelas akan mengundang kemarahan Allah. Di dunia, kita akan hidup sengsara,
di alam barzah akan menderita, dan di akhirat nanti kita akan merasakan siksaan azab neraka. Sudah banyak contoh yang diceritakan ibu guru kita, bagaimana nasibnya orang-orang yang durhaka kepada orang tua, seperti Alqomah yang mengalami kesakitan yang tak tertahankan sewaktu akan menghadapi kematiannya. Begitu juga Malin Kundang, disebabkan durhaka kepada ibunya, akhirnya dia berubah menjadi batu. Dari uraian pidato pendek ini dapatlah disimpulkan bahwa seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya dan berdosa besar apabila ada yang durhaka. Akhirnya saya mengajak kepada kita semua, marilah kita menjadi anak yang soleh, taat beribadah kepada Allah, dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Dan setiap kita yang hadir pasti mempunyai orang tua, yaitu ayah dan ibu. Namun, ada orang tua kita yang masih hidup dan ada pula yang telah meninggal. Maka dari itu, hendaklah setiap kita menyadari bahwa orang tua telah berusaha sekuat tenaga untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan kita. Bagaimanapun, seorang anak membalas jasa orang tuanya pasti tidak akan terbalas, karena begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan orang tua semenjak seorang anak berada dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu, sangat pantas bagi kita untuk senantiasa menghormati kedua. Hadirin yang saya hormati, seandainya ada di antara kita orang yang durhaka kepada orang tua kita, sudah jelas akan mengundang kemarahan Allah. Di dunia kita akan hidup sengsara, di alam barzah akan menderita, dan di akhirat nanti kita akan merasakan siksaan azab neraka. Sudah banyak contoh yang diceritakan ibu guru kita, bagaimana nasibnya orang-orang yang durhaka kepada orang tua, seperti Alqomah yang mengalami kesakitan yang tak tertahankan sewaktu akan menghadapi kematiannya. Begitu juga Malin Kundang, disebabkan durhaka kepada ibunya, akhirnya dia berubah menjadi batu. Dari uraian pidato pendek ini dapatlah disimpulkan bahwa seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya dan berdosa besar apabila ada yang durhaka. Akhirnya saya mengajak kepada kita semua, marilah kita menjadi anak yang soleh, taat beribadah kepada Allah, dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Dan setiap kita yang hadir pasti mempunyai orang tua, yaitu ayah dan ibu. Namun, ada orang tua kita yang masih hidup dan ada pula yang telah meninggal. Maka dari itu, hendaklah setiap kita menyadari bahwa orang tua telah berusaha sekuat tenaga untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan kita. Bagaimanapun, seorang anak membalas jasa orang tuanya pasti tidak akan terbalas, karena begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan orang tua semenjak seorang anak berada dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu, sangat pantas bagi kita untuk senantiasa menghormati kedua orang tua kita dan selalu berbuat baik kepada keduanya, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Apabila seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya, tentu saja akan membuat Allah marah kepadanya dan membuat sengsara dalam kehidupan dunia serta mendapat siksaan di akhirat nanti. Untuk menghormati kedua orang tua, hendaklah kita
selalu menyenangkan hatinya, seperti berkata lembut, melaksanakan seruannya dengan segera, dan selalu mendoakan jika kedua orang tua kita meninggal dunia. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berharga ini, saya mengajak teman-teman untuk menjadikan diri kita menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena doa anak yang soleh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang senantiasa kita ucapkan adalah, "Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku sewaktu kecil." Jangan ada secercah niat pun di antara kita untuk menyakiti hati dan jasmani kedua orang tua, apalagi membunuh salah satu atau keduanya, karena perbuatan semacam itu akan mengakibatkan kita masuk neraka. Apabila dalam perjalanan hidup kita pernah mendurhakai orang tua seperti berkata kasar, bersikap angkuh, dan memandang enteng setiap suruhannya, maka cepat-cepatlah kita meminta maaf kepada orang tua kita. Dan mohonlah selalu doa dan keridhaan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Karena ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.